Om Swastiastu. Baik, perkenalkan, nama saya Gusti Putu Adityawan, nomor absen 31 dari kelas B3 Denpasar, semester 5. Nah, pada kesempatan kali ini saya akan membuat video strategi pembelajaran ekspositori dan ceramah interaktif tentang bilangan bulat. Nah, tanpa berlama-lama lagi, kita langsung saja ke videonya. Halo anak-anak, nah apa kabar kalian hari ini? Semoga semua dengan keadaan baik-baik saja ya. Nah, hari ini kita akan belajar tentang bilangan bulat. Nah, sebelum Bapak jelaskan lebih dalam nih, ada yang tahu sebelumnya apa itu bilangan bulat? Belum ada yang tahu? Nah, jadi bilangan bulat itu adalah bilangan yang terdiri dari bilangan positif, 0, dan bilangan bulat negatif. Nah, yang mana tidak memiliki desimal atau pecahan. Nah, yang mana bilangan bulat positif adalah angka lebih dari 0. Nah, contohnya itu seperti 1, 2, 3, dan seterusnya. Nah, sedangkan bilangan bulat negatif itu adalah angka kurang dari 0. Nah, contohnya itu seperti -1, -2, -3, dan seterusnya. Udah ada yang paham? Belum? Baik. Bapak akan menjelaskannya lebih dalam. Nah, seperti yang Bapak jelaskan sebelumnya ya, bahwasanya bilangan bulat positif itu angka yang lebih besar dari 0. Nah, sedangkan bilangan bulat negatif itu angka yang lebih kecil dari 0. Nah, secara sederhananya gini ya, bilangan bulat positif itu berarti bertambah atau naik dan memiliki nilai lebih. Nah, sedangkan bilangan bulat negatif itu berarti berkurang atau turun dan di bawah sesuatu. Nah, selanjutnya sebelum Bapak tampilkan garis bilangan ya, coba kalian bayangkan dulu kalau kalian itu naik 5 anak tangga misalnya. Berarti kalian ke arah positif apa negatif? Oke, betul positif ya. Nah, kalau kalian ke arah turun 3 anak tangga misalnya, positif apa negatif? Oke, negatif. Berarti kalian sudah paham sedikit-sedikit nih ya. Baik, Bapak selanjutnya akan tampilkan contoh garis bilangan ya, dan contoh-contoh soal yang akan Bapak berikan nanti agar kalian lebih paham mengenai bilangan bulat. Nah, baik anak-anak. Nah, coba perhatikan gambar papan tulis ini ya. Nah, ini namanya garis bilangan. Garis bilangan digunakan untuk menunjukkan urutan bilangan dari yang paling kecil sampai yang paling besar. Nah, coba kalian lihat tengah-tengah pada garis bilangan ini. Ada angka 0 ya kan? Nah, angka 0 ini berada di tengah-tengah dan menjadi pemisah antara bilangan positif dan bilangan negatif. Nah, sekarang coba lihat ke arah kanan dari angka 0 tersebut. Di situ ada angka 1, 2, 3, 4, dan seterusnya. Nah, bilangan yang berada di kanan 0 itu disebut bilangan bulat positif. Nah, contohnya itu ada 1, 2, 3, 4, dan 5, dan seterusnya. Nah, semakin ke kanan nilainya akan semakin besar. Nah, coba sekarang kalian lihat pada bagian kiri dari angka 0 tersebut. Nah, di situ ada angka -1, -2, -3, -4, dan seterusnya. Nah, bilangan yang berada di kiri 0
ini disebut bilangan bulat negatif. Nah, contohnya itu ada -1, -2, -3, -4, -5 dan seterusnya. Nah, semakin ke kiri nilainya akan semakin kecil. Nah, jadi bisa kita simpulkan bilangan positif ada di sebelah kanan. Di sebelah kanan 0 dan semakin besar ke kanan. Nah, sedangkan bilangan negatif ada di sisi kiri 0 dan semakin kecil ke kiri. Sedangkan 0 bukan positif dan bukan juga negatif, tetapi berada di tengah-tengah. Nah, sekarang Bapak mau tanya, nah siapa yang bisa tunjuk angka mana yang lebih besar antara -2 dan 3? Baik, betul sekali, 3 yang lebih besar dari -2 ya. Nah, karena letaknya di sebelah kanan pada garis bilangan tersebut. Nah, sekarang kita akan membahas tentang penulisan bilangan bulat. Nah, sama seperti gambar sebelumnya, kita punya garis bilangan. Di bagian tengah ada angka 0 ke kanan dan angka bilangan positif, dan ke kiri angka bilangan negatif. Nah, bedanya itu kali ini kita akan belajar cara menulis dan membaca bilangan bulat negatif. Nah, coba perhatikan ya. Nah, bilangan negatif selalu ditulis dengan tanda min di depannya. Misalnya bilangan -1. Nah, dibacanya itu negatif 1. Nah, sedangkan bilangan -5 dibaca dengan negatif 5. Dan bilangan -10 dibaca dengan negatif 10. Tanda min di depan angka menunjukkan bahwa bilangan itu lebih kecil dari 0 dan berada di sebelah kiri 0 pada garis bilangan. Nah, jadi kalau kita lihat di garis bilangan sebelumnya, semakin ke kiri nilainya semakin kecil. Nah, supaya lebih mudah, coba sekarang kita bayangkan suhu udara ya. Kalau suhu 0 derajat itu dingin, maka suhu -5 derajat berarti lebih dingin lagi kan? Nah, itulah contoh bilangan negatif dalam kehidupan sehari-hari kita. Nah, anak-anak, sekarang kita akan lanjut ke cara mengurutkan bilangan bulat. Nah, coba lihat pada gambar papan tulis ini ya. Di atas ada garis bilangan dengan angka dari -6 sampai 6. Nah, di sini ada beberapa bilangan yang akan kita urutkan. Nah, yaitu ada -5, 0, 3, -3, dan 1. Nah, kira-kira bagaimana cara kita mengetahui mana yang paling kecil dan mana yang paling besar? Ingat ya, pada garis bilangan itu semakin ke kanan nilainya semakin besar. Nah, semakin ke kiri nilainya semakin kecil. Jadi, kalau kita ingin mengurutkan dari yang paling kecil ke paling besar, kita urutkan dari arah kiri ke kanan. Nah, mari kita lihat posisi bilangan-bilangan itu di garis ya. -5 ada paling kiri, lalu -3, kemudian 0, 1, dan 3 di sebelah kanan. Nah, berarti urutannya itu dari yang terkecil ke terbesar adalah yang berawal dari -5, lalu 3, 0, 1, dan 3. Nah, sekarang kalau kita ingin mengurutkan dari yang terbesar ke yang terkecil, kita tinggal membalikan urutannya. Nah, yaitu dari kanan ke kiri. Jadi hasilnya yaitu
3, 1, 0, min 3, dan min 5 yang paling kecil. Nah sekarang coba kita kaitkan dengan kehidupan sehari-hari ya. Nah contohnya itu seperti suhu udara. Kalau suhu min 5 derajat lebih dingin daripada 0 derajat, dan 0 derajat lebih dingin dari 3 derajat. Artinya semakin besar angkanya akan semakin tinggi nilainya. Nah selanjutnya kita akan belajar tentang membandingkan bilangan bulat. Nah coba kalian lihat gambar di papan tulis ini. Ada garis bilangan yang menunjukkan angka dari min 6 sampai 6. Nah sekarang perhatikan baik-baik ya. Untuk membandingkan dua bilangan bulat, kita lihat letak angkanya di garis bilangan. Nah semakin ke kanan nilainya semakin besar, sedangkan semakin ke kiri nilainya semakin kecil. Nah sekarang coba kalian lihat pada contoh yang pertama ya. Nah kita bandingkan min 5 dan 3. Di garis bilangan min 5 ada di sebelah kiri. Nah berarti nilainya lebih kecil. Jadi kita tulis min 5 lebih kecil dari 3. Nah sekarang coba kalian lihat pada contoh berikutnya ya, yaitu min 3 dan min 6. Nah dari garis bilangan min 3 itu berada di sebelah kanan min 6. Nah karena min 3 lebih ke kanan, berarti nilainya lebih besar dari min 6. Nah kita tulis min 3 lebih besar dari min 6. Nah jadi begitu. Nah sebelum Bapak akhiri pembelajaran, Bapak akan menyimpulkan materi kita hari ini ya. Nah jadi bilangan bulat terdiri dari bilangan positif, 0, dan bilangan bulat negatif. Nah bilangan positif tersebut berarti bertambah atau naik, sedangkan bilangan bulat negatif itu berarti berkurang atau turun, dan 0 berada tengah-tengah, tidak positif dan tidak negatif. Bilangan bulat sering kita temui dalam kehidupan sehari-hari ya, seperti suhu udara, naik turun tangga, atau menghitung uang tabungan contohnya. Nah jadi sekarang kita tahu bahwa bilangan bulat tidak hanya angka positif, tapi juga ada 0 dan angka negatif di sebelah kirinya. Nah itu tadi pembelajaran kita tentang bilangan bulat ya. Nah semoga kalian selanjutnya bisa menambah lagi pemahaman kalian tentang materi kita hari ini. Dan Bapak berharap kalian di rumah bisa mempelajarinya dengan Bapak atau Ibu kalian, pasti sudah paham sebelumnya. Baik, sekian dari Bapak. Sebelum Bapak tutup, apakah ada yang bertanya? Kalau tidak, Bapak cukupkan pembelajaran kita hari ini. Sampai berjumpa pada pertemuan selanjutnya. Bye.